Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Zaki Darmawan. Nomor NIM 24060511029 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah kewarganegaraan dengan tema atau dengan judul penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum secara nyata untuk mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Ini melibatkan usaha untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku ditaati dan dipatuhi oleh semua pihak, serta tindakan yang diambil terhadap pelanggaran hukum. Penegakan hukum ini adalah proses menjaga agar aturan hukum itu benar-benar dijalankan dalam kehidupan nyata, tidak hanya oleh aparat saja, tapi juga oleh warga negara. Ini bisa melalui tindakan pencegahan pelanggaran maupun memberi sanksi jika hukum itu dilanggar. Teori penegakan hukum. Teori penegakan hukum di sini ada 3. Yang pertama, hukum sebagai kaidah atau normatif. Hukum sebagai seperangkat aturan yang harus ditaati. Nomor 2, hukum sebagai institusi atau struktur yang berfokus pada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, KPK, dan lain-lain. Yang nomor 3 yaitu hukum sebagai proses atau sosiologis. Melihat penegakan hukum sebagai dinamika sosial yang dipengaruhi budaya, politik, dan ekonomi. Teori ini menjelaskan bahwa hukum bukan cuma soal aturan tertulis, tapi juga institusi yang menegakkannya dan bagaimana hukum dijalankan dalam masyarakat. Jadi, hukum yang baik bukan hanya ada di buku atau tertulis saja, tapi juga harus dijalankan dengan baik dalam kehidupan nyata. Unsur penegak hukum ada 4, yaitu peraturan hukum yang jelas dan tegas, aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas, masyarakat yang sadar hukum, sarana dan prasarana yang memadai. Jika salah satu unsur ini lemah, maka penegakan hukum ini bisa terganggu. Konteks kontemporer penegak hukum. Yang pertama, kasus-kasus viral di media sosial yang mempengaruhi proses hukum. Intervensi politik dalam hukum atau hukum sebagai alat kekuasaan. Yang ketiga, peran whistleblower dan jurnalisme investigatif. Dan yang keempat, penggunaan teknologi seperti e-court, CCTV, digital forensik, dan sebagainya. Di era digital ini, penegakan hukum berubah. Seperti misalkan, kasus yang viral itu bisa mempercepat proses hukum. Dan kadang ada tekanan politik yang membuat hukum tidak netral. Teknologi mempermudah bukti dan transparansi, dan yang terakhir, peran media dan publik menjadi semakin penting dalam mengawasi hukum. Tujuan penegakan hukum. Tujuan penegakan hukum di sini ada 4, yaitu menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Yang ketiga, menjamin kepastian hukum bagi semua pihak. Dan yang keempat, menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penegakan hukum bertujuan menciptakan kehidupan yang tertib dan adil. Masyarakat merasa aman karena tahu hukum dilaksanakan. Tanpa penegakan hukum, aturan hanya jadi tulisan tanpa kekuatan. Konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan. Pembangunan negara hukum yang berkeadilan adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya berfungsi secara efektif, tetapi juga menjamin keadilan bagi semua warga negara. Konteks ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembenahan sistem hukum, penegakan hukum secara adil, hingga pembentukan budaya hukum yang positif.
Aspek pembangunan negara hukum berkeadilan. Yang pertama, pembenahan sistem hukum. Mencakup penyusunan, revisi, dan modernisasi undang-undang serta peraturan perundang-undangan agar relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Memastikan sistem hukum terstruktur, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, penegakan hukum yang adil. Menegakkan hukum secara konsisten dan tanpa pandang bulu terlepas dari status sosial, ekonomi, atau politik seseorang. Yang menghindari diskriminasi dan memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Peran lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum harus berintegritas, profesional, dan independen dari pengaruh politik atau kepentingan pribadi. Pengadilan harus bebas dari tekanan dan dapat menjatuhkan putusan